Halo, Halo, halo Mas Putra, apa kabar? baik baik. Suaraku Bentar, kedengaran jelas lah ya. kedengaran. Ada musiknya juga. Iyalah, biar sound, biar kalem. Mas, aku pengen buat menyemat judulnya ini gimana ya caranya ya? Supaya ada Apa sinetron? judulnya. Aku Ya, Mas tulisin deh. Putra aja. Ya, manajemen emosi si kecil yang suka ngamuk. Nggak, ngomong oke. Mm-mm. Bisa nggak ya? Atau harus dari kamu ya? Di sini nggak ada sih aku ininya. Sar. Yang suka ngamuk. Eh, bentar. Oh, harus Bisa. hostnya. Oh, harus hostnya ya. Harus kamu. Jadi gini caranya Yun, kamu Bagian ketik, mana? terus habis itu di Oh, post. iya iya iya. Oke oke oke. Heeh. Habis itu nanti klik komentarnya, pilih Oh, sematkan atau pin. oke oke. Sebentar. Tutorial dulu ini kita sebelum mulai sesi. Mantap mantap. Oke. Sekarang aku pinkan dulu ya. Cara ngepinnya gimana, Mas? Oh, oke. Komentarnya di Udah. Udah oke. Udah. Oke Sip. oke oke. Mm-mm. Duh, panas juga ya. Tenang Oke, tenang. Mas Putra. Ini pertama kalinya nih soalnya. Oke. Deg-degan juga nih tip anak sama suami, semoga Zidan gak rewel. Ya. Hmm. Apa kabar Yun? Alhamdulillah sehat. Keringetan Mas. Alhamdulillah. Mm-mm. Oh iya ya. Halo Mbak Alma. Kenal nggak Mas sama Mbak Alma Febi nih? Enggak sih, tapi sepertinya Mbak Alma follow aku. Iya, Mbak Alma ini alumni UGM. Oh, oke. Ngajar di mana ya lupa. Kemarin dikasih tahu sama Mas Hanif. Salam kenal, Mbak Alma. Iya. Oke Mas Putra, kita mau ngebahas hari ini, tema kita kan tentang manajemen emosi si kecil yang suka ngamuk-ngamuk. Sebenarnya ini sekaligus curahan hatiku sih. Karena kadang-kadang tuh apa ya, kehabisan ide mau apa ya kira-kira solusinya Ya. untuk ngadapin si kecil ini. Walaupun kadang udah apa ya, praktekin banyak teori, tapi pada kenyataannya tetap aja teori itu nggak mempan. Iya. Gitu. Jadi aku mau kasih case dulu nih Mas. Kan kadang-kadang sebagai orang tua tuh kita tunggu sebelum aku panjang lebar, aku mau kenalin Mas Putra dulu nih sama teman-teman yang nonton. Oke teman-teman, aku kenalin dulu bintang tamuku pada hari ini. Namanya Mas Putra Wiramuda, panggilannya Mas Putra. S1-nya itu alumni dari Universitas Sanata Dharma Jogja. S2-nya UGM, ambil Maksi peminatan psikologi klinis. Nah, fokus dari Mas Putra ini adalah mindfulness ya Mas ya. Iya. Fokusnya mindfulness. Nah, jadi hari ini mungkin kita akan banyak berbicara tentang bagaimana berkesadaran dalam mengasuh anak sehingga kita tuh bisa mempraktikkannya ke anak kita. Jadi dua ya, dari orang tuanya dan juga dari anaknya nanti. Harapannya kalau orang tuanya udah mindful, bisa manajemen emosi si kecilnya gitu ya Mas ya, harapannya. Aku mau memulai dengan case dulu ya, biar apa ya, lebih kontekstual, biar lebih aplikatif lah gitu ya. Yang kita tuh nggak teori-teori terus, karena aku tuh kadang ngerasa udah banyak teori di dalam otak, tapi nyatanya tuh tetap aja kewalahan ya, mau kalau dunia nyata ya. Nggak apa ya, kebanyakan teori pokoknya tuh. Sekarang nih langsung case-nya aja gitu ya. Sekarang kita ngebahas dari orang tuanya dulu ya Mas Putra ya. Jadi kebanyakan ya sesama ibu, aku tuh sering banget dengan saling cerita. Kadang kita tuh mau ngelarang anak gitu ya, kadang udah dikasih alasannya kenapa dilarang, tapi malah anak itu ngamuk-ngamuk Mas, banting-banting barang, malah
tambah ini ngamuk, kadang kehabisan ide mau ngapain gitu loh. Gimana sih teknik mindful untuk kita sebagai orang tua biar tenang gitu loh ngadapin anak ini? Gimana sih supaya tenang gitu loh? Yang maksudnya yang benar-benar apa ya, sabar udah kayak gitu tuh kayaknya udah nggak mempan lagi deh kalau disuruh sabar tuh. Iya, pertama gini sih, sebelum bahas soal tips yang praktis nih ya, gini, selain Yuni, sebelumnya juga saya sendiri udah beberapa kali ngobrol sih sebenarnya, bahkan sama yang praktisi parenting juga, gitu. Dan mereka sendiri sadar gitu kalau pada kondisi-kondisi tertentu nih, wajar kok kalau memang semua teori parentingnya itu kadang ngeblank gitu loh, kadang hilang, kadang jadi lupa semua gitu. Nah, pertama, kenapa itu bisa terjadi? Bisa jadi karena kita lagi emosional, gitu. Misalnya mungkin karena kita sedang kecapean, kan. Yuni kan sekarang juga disambi ngajar juga kan di kampus, gitu kan. Nah, misalnya udah capek pulang kerja dari ngajar di kampus, terus ada tugas bawaan dari kampusnya misalnya. Terus sampai rumah si Zidan gitu ya, masih rewel, masih suka ngamuk dan lain sebagainya gitu-gitu kan. Pertama-tama yang harus disadari ya, harus aware dulu bahwa wajar kalau kita emosional, itu dulu deh. Maksudnya bahkan tokoh-tokoh, bukan tokoh sih, ahli-ahli parenting, ini nggak tahu nih Mbak Aya nonton nggak nih? Mbak Aya itu juga kayaknya tadi ada sih gabung. Itu pun juga bilang kalau pas lagi capek, kalau pas lagi suntuk, kalau pas lagi penat pun pasti akan ngeblank semua teori, dan itu wajar gitu. Nah, makanya kalau di mindfulness sendiri, gimana caranya supaya apa bahasanya ya, rasional kita jalan lagi, supaya logika kita pelan-pelan jalan lagi, dan emosi kita bisa reda. Salah satu teknik yang biasanya sering ku pakai buat diriku sendiri gitu ya, dan sering ku ajarin ke siapapun lah, itu kita jeda sejenak. Kalau aku sih pakai istilahnya, kita pakai teknik mindful stop. Mungkin Yuni juga pernah baca gitu ya, beberapa kali juga sudah ku share di Instagramku teknik mindful stop. Nah, tapi balik lagi dengan teknik mindful stop itu sendiri memang perlu dilatih gitu. Jadi nggak terus sekali mencoba berhasil gitu ya. Bahkan ada kalanya sudah latihan jago pun juga, kalau memang lagi capek banget gitu ya, atau lagi emosional banget gitu ya, atau misalnya pas lagi jadwal bulanan gitu ya, misalnya kalau perempuan gitu kan. Nah, biasanya akan lose control juga, akan jatuh juga. But actually kita punya teknik itu cukup membantu kita jadi semacam punya tools untuk kita bisa jalan terus gitu. Nah, kalau boleh sedikit jelasin, stop itu, aku sih mudahnya stop itu anggap aja lah singkatan gitu ya, akronim. Jadi ini bisa digunakan nggak cuma waktu kita lagi mengasuh anak sebenarnya, waktu kita lagi bermasalah di kantor, waktu kita lagi bermasalah dengan pasangan, dengan teman, dengan sahabat, siapapun, kita bisa pakai ini gitu. Nah, stop itu kita bersatu-satu ya. Yang pertama itu hurufnya S. Nah, S itu sendiri kepanjangannya stop itu. Artinya kalau kita mau melakukan aktivitas gitu ya, dan kita mulai emosional, kalau kita ngomong nada kita mulai tinggi gitu misalnya, kita mulai keringetan, kita mulai deg-degan dan lain sebagainya, lebih baik berhenti dulu melakukan kegiatannya. Kenapa? Karena kalau misalnya dilanjutkan, biasanya nanti kegiatannya jadi dalam tanda kutip kita ngelakuinnya jadi penuh emosional. Bisa jadi berantakan, bisa jadi juga mungkin selesai, tapi selama prosesnya misalnya kita jadi berkata-kata kasar yang menyakiti orang lain gitu. Misalnya menyakiti anak kita gitu, atau menyakiti pasangan kita. Stop. Nah, S. Yang kedua habis boleh S langsung kan P kan? Sanggah nggak? Boleh langsung di Gimana? Ini nggak? Langsung. Nah, masalahnya ini ya, case-nya ini Mas ya. Ini ngasuh anak ini cuma berdua, misalnya suami kerja, misalnya ya. Terus ibu berdua sama anaknya nih, capek gitu loh, emosi. Ini si kecil ini mau ditaruh di mana, Mas? Kita kan butuh waktu ya untuk stop sebentar. Apa ya? Untuk ya bernafas lah sebentar. Tapi pada kenyataannya tuh kita tuh nggak bisa gitu loh. Mau ditaruh di mana, sedangkan si kecil ini wow gitu loh. Udah kitanya pusing, anaknya juga nangisnya tambah kencang. Nah, itu sih sebenarnya ini banget, bikin pusing banget kayak gitu. Kalau berpasangan sih biasanya kalau ketika yang satu emosional, minimal yang satu bisa jadi pengingat
gitu. Memang susah nih kalau kita praktekin sendiri, apalagi untuk maksudnya di rumah ini kita tuh berdua sama anak gitu loh Mas, suami kerja sedang berdua sama anak, nggak ada ngebantuin gitu loh, nggak ada ngebantuin kita untuk bernafas sejenak, itu nggak ada. Itu case-nya itu yang challenging banget, itu susah banget. Gimana sih caranya? Pada kenyataannya di kehidupan sehari-hari nggak cuma ngasuh anak sih Yun. Maksudnya ketika kita menghadapi apapun lah, deadline tugas, misalnya deadline tugasnya mepet, kok malah disuruh jeda gitu ya. Atau ketika kita mau ngerjain apa misalnya, ada telepon genting dan darurat gitu ya, harus segera melakukan sesuatu, kok kita disuruh jeda gitu ya. Nah makanya sebenarnya di pendekatan ini sih opsi gitu. Tetap kita juga punya pilihan seberapa lama jedanya. Apakah memang harus jeda sekarang, atau misalnya kita lakuin dulu pengasuhannya gitu ya, cuma kita yakinkan ke diri nanti ada momen misalnya ketika suamiku udah datang, ya sudah, momen itulah yang kupakai untuk jeda sejenak. Sebenarnya itu. Nah ini memang perlu dilatih. Cara ngelatihnya gimana? Sebelum kita ngasuh anak sih, sebelum kita mulai melatih aware ke anak, baiknya sih kita bisa aware ke diri. Maksudnya aware ke diri, gini, kalau aku sih suka sharing ke teman-teman, coba dibikin list kira-kira bukan simptom ya, kira-kira perilaku-perilaku apa yang muncul ketika emosi kita mulai naik gitu. Beberapa orang mungkin misalnya nada suaranya jadi tinggi gitu. Beberapa orang mungkin misalnya nafasnya mulai terburu-buru gitu. Beberapa orang misalnya kepalanya pening atau keringetan dan lain sebagainya. Nah, sama sih sebenarnya ketika mulai mengasuh anak, sebelum kita mulai jatuh tenggelam larut dan bingung mau ngapain gitu ya, sementara waktunya mepet, sebenarnya di awal gejala-gejala itu sudah mulai muncul tuh sebenarnya. Nah, waktu gejala-gejala itu udah mulai muncul dan si anaknya misalnya belum yang langsung tiba-tiba tantrum meledak, nah kita sudah bisa mulai pelan-pelan aplikasikan stop itu tadi. Karena balik lagi, kalau sudah kejadiannya anaknya sudah tantrum, terus sudah heboh, waktu mepet dan lain sebagainya, memang jadi sangat sulit. Dan wajar kayak gitu. Nah itulah kenapa sering ku share kalau mindful stop itu sebaiknya dilakuin rutin saat kita latihan, bahkan saat kejadian-kejadian yang sebenarnya nggak terlalu urgent gitu. Misalnya pagi hari sebelum berangkat ke kerja, ngajar di kampus misalnya, atau misalnya sehabis beribadah misalnya, habis sholat gitu, coba jeda sejenak, coba aware dulu sama emosi. Bentar, hari ini aku gimana emosinya, moodku gimana, semalam aku kurang istirahat kah, aku kecapean kah, dan lain sebagainya. Nah, dengan kita punya insight, misalnya nih, ternyata setelah kita mindful stop sejenak gitu ya, waktu kondisi masih baik-baik aja bahkan gitu ya, kita dapat pemahaman misalnya, iya ya, semalam aku kurang tidur nih misalnya. Kalau aku kurang tidur, biasanya aku lebih sensitif kan, lebih cranky gitu misalnya, lebih moody. Nah, kita punya pengetahuan itu udah jadi udah jadi tambalan awal. Sehingga misalnya ketika kita mau ngadepin anak, kita jadi lebih siapin dulu. Ya ini aku kurang tidur, aku cranky, jadi aku harus ngatur. Atau misalnya bisa dikomunikasikan ke pasangan gitu kan. Aku semalam kurang tidur nih, Babang Hanif gitu misalnya ya. Jadi bisa nggak kalau hari ini Babang Hanifnya yang lebih banyak andil dalam mengasuh anak dan lain sebagainya gitu. Permasalahannya kan kadang bomnya itu sebenarnya karena sudah ada masalah-masalah kecil yang kita abaikan gitu loh, yang kita tumpuk-tumpuk. Nah, anak nangis itu cuma ke-triggernya gitu loh. Kalau diseset tipis-tipis masalahnya, begitu anaknya bom tantrum, ya walaupun juga tetap panik, tapi at least tidak akan separah daripada misalnya sudah numpuk-numpuk masalah yang lain. Sebenarnya itu. Artinya tuh kayak disadari, Bas ya. Disadari betul. Oke, aku paham. Oke, lanjut Mas. T. Gak apa-apa kalau Yuni mau ngasih komentar boleh, supaya nggak jadi kayak interview kerja juga. Iya. Biar kadang-kadang aku tuh udah sering tuh dengerin ngomong dulu terus lupa mau nanya apa. Mending kan karena ini ngobrolnya santai, penting langsung tak ini aja lah tak. Boleh, kalau mau langsung dipotong juga gitu, boleh. Atau teman-teman nih yang nonton, kalau ada pertanyaan, ada kasus, ada apa gitu, boleh langsung di komen di sini. Nanti kita sama-sama diskusikan ya. Silahkan teman-teman yang mau nanya. Oke Mas Putra, lanjut Teh.
Boleh. Silakan, T-nya apa? Oh, oke, lanjut yang tadi ya. Stop, berhenti ya. T-nya itu sebenarnya take a deep breath, tarik nafas dalam. Ya, ini teori relaksasi dasar sih. Karena memang nafas itu kalau kita bisa aware dengan nafas, actually secara neuropsikologi ya, mungkin Yuni juga lebih tahu dari yang kita biasanya pakai otak primitif gitu ya, sistem limbik yang lebih emosional gitu ya, kita bisa beralih pelan-pelan ke otak yang lebih logis, otak yang tahu semua teori-teori parenting itu tadi itu di prefrontal cortex bahasanya gitu. Nah, ditarik nafas dalam ini ya aware aja sama nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Kalau saya sih ditanya untuk pemula, udahlah nggak usah pakai hitungan-hitungan yang terlalu rumit gitu ya, berapa hitungan masuk, berapa hitungan keluar, udah nggak usah. Aware aja dulu sama nafasnya. Nah, nanti sembari aware sama nafas, sembari perhatikan perubahan yang ada pada tubuh gitu misalnya. Yang tadinya deg-degan misalnya pelan-pelan deg-degannya mereda gitu. Yang tadinya kita panik atau sakit kepala misalnya mulai mereda gitu ya. Nah, baru boleh pindah ke huruf yang ketiga, observe. Kalau misalnya kita sudah menyadari bahwa simptom-simptom yang ada di dalam diri itu sudah mulai turun. Gitu. Gejala-gejala yang tadinya panik itu udah mulai turun. Baru kita bisa mulai ambil huruf yang ketiga, observe. Nah, di observe ini silahkan kita mengobservasi kejadiannya saat itu gimana misalnya. Tantrumnya anak kenapa, anak saat tantrum ngapain, apa yang terjadi saat itu, diri saya gimana, perasaan saya gimana, emosi saya gimana. Nah, biasanya kita baru bisa observe dengan baik, dengan objektif, dengan jernih, kalau kita sudah tenang. Makanya perlu take a deep breath dulu kan. Nah, kalau kita belum tenang, kita paksain observe, biasanya observe-nya itu jadi kabur, jadi ngeblur, jadi penuh emosi. Kita nggak bisa mengobservasi dengan clear. Gitu. Dan biasanya di observe ini, pelan-pelan mulai muncul teknik-teknik parenting nih, yang selama ini dipelajari, dihafal, dipendam, dan lain sebagainya. Nah, saya yakin mostly yang nonton-nonton kayak gini tuh pasti sudah bosan dengan ilmu parenting lah. Gitu. Makanya saya sendiri mungkin nggak akan terlalu banyak membahas soal parentingnya secara spesifik ya, saya bahas konsep mindfulness-nya gitu. Nah, kalau sudah muncul insight atau pengetahuan mengenai teknik parenting gitu ya, ya sudah, tinggal aplikasikan aja, tuh bisa kita pilih teknik parenting mana yang sesuai gitu. Nah, kalau kita sudah mulai mengaplikasikannya, nah baru kita mulai masuk huruf yang keempat, P, proceed. Proceed itu kita sudah doing something dengan kejadiannya. Gitu, misalnya anaknya dipeluk, ditenangin, atau misalnya dia ternyata lapar, kita bikinin makanan misalnya, atau ternyata dia ngamuk karena apa sekarang pengen main HP gitu misalnya, kita mungkin bisa pilih cara gimana caranya ngasih tahu anak untuk misalnya nggak main HP, tapi misalnya diajak main di taman misalnya, atau dan lain sebagainya. Itu sih. Nah, stop ini memang sebaiknya dilakuin, jangan sudah mentok banget gitu, jangan sudah kapal pecah banget baru dilakuin. Baiknya kita aware dulu, ini kok saya mulai panas ya, ini kok saya ngomong ke anak mulai melengking ya. Nah, itu udah langsung tuh, oh ya praktekkan itu gitu. Oke. Jadi kalau udah ya mak yang marah, aku ngerasain banget nih. Kadang marah-marah sama Zidan, udah mulai ngomongnya cepat gitu ya, mulai bernafas ya Mas ya. Ya. Sadari, menyadari nafas tuh gimana sih Mas? Menyadari nafasnya diapain gitu, gimana sih menyadari? Sebenarnya nggak usah dibikin-bikin gitu loh. Simply nafas itu kan otomatis kan. Kalau nggak otomatis orang mati gitu, lagi tidur terus nggak nafas tiba-tiba mati gitu. Iya, praktek sedikit gimana menyadari nafas itu Mas. Mungkin teman-teman di sini mau tahu gimana cara kita sebagai orang tua menyadari nafas itu sebagai teknik biar nggak ikutan tantrum juga nih ngadapin anak yang tantrum. Cara mudah bisa dengan arahkan fokus kita ke nafas aja. Udah, arahkan fokus ke nafas yang masuk dan keluar. Itu satu bisa. Cara kedua misalnya taruh tangan di dada. Taruh tangan di dada, terus kita perhatikan misalnya dada kembang kempis. Udah, itu sudah mindful, itu udah menyadari nafas. Atau taruh di perut kalau memang yang ingin lebih ahli lagi gitu ya, misalnya sudah bisa pakai nafas perut, taruh di perut terus aware aja dengan kembang kepisnya perut gitu. Kalau taruh di dada nggak apa-apa, nanti sambil menyadari nafas sambil katakan it's okay, nggak apa-apa, pelan-pelan, it's okay, nggak apa-apa, pelan-pelan
pakai kata-kata afirmasi seperti itu pun juga nggak apa-apa, atau taruh di pundak gini, oke, pelan-pelan sabar ya. Sendiri gitu nggak apa-apa ya. Iya, afirmasi positif sendiri. Atau kata-kata apapun lah itu bebas. Biasanya ibu-ibu itu pasti sudah punya lah kata-kata mujarab untuk menenangkan diri gitu. Nah, sama satu sih aku pengen menggarisbawahi, kemarin habis denger juga, bukan habis denger, kayak habis diskusi panjang lah sama temenku yang dia consultant marriage juga, cross cultural marriage gitu. Nah, ada semacam stigma gitu ya, ada semacam pandangan kalau ibu-ibu negging itu apa ya, ibu-ibu ngomel gitu ya, atau ibu-ibu bawel itu adalah hal yang wajar, cerewet gitu ya, itu adalah hal yang normal. But actually sebenarnya itu bisa dilatih kok. Kalau memang nggak pengen cerewet, kalau memang nggak pengen bawel, itu memang sebenarnya bisa dilatih. But itu topik kebahasan yang beda ya. Nanti next time memang kalau ada kesempatan kita akan bahas itu. Artinya yang pengen ku sharingkan, jangan menormalkan atau membiasakan untuk yang nggak apa-apa, saya kan ibu-ibu, maka saya harus cerewet, maka saya harus bawel. Harus dibalik dong. Kalau memang kita bisa tenang, kalau memang kita bisa kalem, kalau memang kita bisa bijak dan nggak perlu ngomel-ngomel, kenapa harus ngomel-ngomel kan, seperti itu. Berarti stop ini harus ibunya dulu ya, harus aware ya. Harusnya bapak-bapak juga bisa juga ya Mas ya praktekin ini. Kalau ibunya lupa gitu, ayo praktekin stopnya gitu ya. Makanya sebenarnya ini kalau tahu dua-duanya, suami dan istri gitu misalnya, nah itu bisa saling ngingetin. Nah, kayak yang aku jelasin di awal, bisa jadi nih, ternyata gejala-gejala kita mau emosional, misalnya nada mulai melengking, itu bisa jadi kita nggak sadar tiba-tiba udah melengking. Nah, harusnya peran pasangan itu mengingatkan, bentar beb gitu, bentar sayang, bentar ma gitu, kayaknya suaramu mulai melengking deh. Gimana? Apakah misalnya Zidan tak asuh dulu, misalnya kamu mau mandi dulu kah, atau mau bikin teh hangat dulu kah, atau mau sholat dulu misalnya, dan lain sebagainya. Ini nanti kita bisa gantian gitu. Jadi ya gunanya berpasangan kan itu, karena praktek stop ke diri sendiri aja itu susah gitu, apalagi kalau kita mau mempraktekannya ketika masalahnya di luar diri, dalam hal ini anak gitu ya misalnya. Nah, pasangan bisa jadi, aku bahasanya ini sih, buffer itu pengingat, bantalan. Jadi kalau memang kita ternyata lose control, pasangan yang bisa jadi alarm kita lah. Aku langsung kasih tahu suamiku nih Mas. Iya, itu Kamu yang sukanya kalem ya. Ya Mas, ya kalau ada dia enak Mas. Kadang-kadang kan kebawa pekerjaan, sibuk kerja, nggak enak juga kan mau gangguin. Nah itu kalau nggak enaknya tuh Mas, kalau di rumah nggak ada orang itu loh Mas. Kalau cuma berdua aja sama si kecil, itu kadang benar-benar lose control. Sampai aku tuh pernah juga loh pukul-pukul Zidan, gitu-gitu saking nggak ininya. Tapi gini Mas, kalau misalnya anak kita tuh lagi ngamuk-ngamuk dilarang nggak mau gitu ya. Kalau kita taruh aja dia ke sana, terus kita masuk ke dalam ruangan menenangkan diri, tapi dia ngamuk-ngamuk, itu bisa nggak sih ngefek nggak sih? Kita mau bernafas, tapi dia wah gitu ngamuk-ngamuk gitu loh. Kita mau menenangkan dia, tapi nggak mungkin dalam kondisi kita yang lagi emosi gitu. Ya. Sebenarnya kalau kayak gitu itu nggak ada jawab begini. Kalau di parenting itu kan sebenarnya nggak ada yang benar atau salah gitu ya, harus gimana dan lain sebagainya kan. Kayak kita juga harus tahu situasi dan kondisi gitu. Kalau dia ngamuk-ngamuknya misalnya di pinggir kolam kan bahaya juga kan, nggak mungkin terus kita langsung tinggal masuk kamar, maksudnya itu gitu loh. Nah, yang tahu sih sebenarnya ayah dan bunda sendiri gitu, bunda sendiri gitu yang ngelihat kondisi anaknya. Sebenarnya kalau teknik stop ini sudah sangat terlatih, bahkan kita bisa praktekkan kok sambil melihat anaknya gitu ya, sambil gini. Kalau di mindfulness kan bedanya dengan pendekatan lain gitu ya. Kalau pendekatan lain kan misalnya ada stimulus negatif gitu, atau stimulus yang mengerikan gitu ya, kita dipaksa untuk menolak atau mengabaikan gitu ya. Atau misalnya nih, kalau di pendekatan-pendekatan yang lain tuh kan, wah kita harus selalu berpikir positif gitu ya, nggak boleh kita berpikir negatif dan lain sebagainya gitu-gitulah. Nah kalau di mindfulness kan
ya positif ya negatif ya kita harus aware gitu ya, harus kita sadari kalau itu ada dan kalau itu manusiawi. Oh kita tolak juga dia nggak akan langsung hilang kan. Gitu. Misalnya kita lagi sedih, misalnya kita lagi stres, kalau kita bilang jangan sedih, saya harus bahagia, saya harus semangat. Apakah terus kesedihannya hilang? Apakah terus pikiran negatifnya hilang? Kan nggak juga kan, tetap ada. Gitu. Nah, sama sih dengan menghadapi anak itu sendiri. Kalau kita lari ke dalam ruangan, itu kan sebenarnya kita sedang tidak mindful, kita sedang berusaha lari dari sumber masalah utamanya, kita sedang berusaha lari dari stimulus negatifnya gitu. Nah, kalau sudah sangat terlatih ya nggak apa-apa, anaknya nangis, diperhatikan, dilihat aja gitu. Bahkan kalau perlu misalnya kita sudah cukup tenang, ya dihampiri aja, dipeluk gitu. Kalau memang kita nggak tenang ya kita lihat aja gitu. Misalnya kita berjarak dari anaknya, kita lihat, kita perhatikan. Waktu kita misalnya sudah sampai ke huruf O ya observe gitu loh. Kita perhatikan anaknya dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Sebenarnya masalah timing dan positioning aja sih gitu loh. Kalau memang anaknya nangis-nangis karena hal yang urgent, ya berarti stopnya jangan kelamaan gitu misalnya. Cuma kalau memang anaknya nangis karena apa misalnya, harus pengen nonton HP gitu, itu kan bukan hal yang urgent gitu kan. Nah itu kita bisa jeda, kita bisa biarkan juga dia nangis, kita bisa latih juga dia untuk aware dengan emosinya gitu. Latih untuk nggak semua lo keinginanmu bisa terpenuhi gitu loh. Yang bisa ku provide adalah kebutuhanmu, bukan keinginanmu, misalnya itu. Oke. Jadi penting banget ya stop ini. Oke teman-teman yang sedang nonton, halo Kak Eka, Kak Friska, teman-teman semuanya. Kalau ada yang mau nitip pertanyaan, boleh ya langsung di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Ya silahkan ya. Halo semuanya, makasih banyak yang udah gabung pada malam hari ini. Senang banget sekalian silaturahmi ya semuanya. Oke Mas Putra, jadi gini, kan memang tunggu dulu, teknik kayak gini tuh untuk semua anak ya Mas ya? Sampai dewasa juga ya? Atau anak kecil aja gitu loh pendekatannya? Kalau dia sudah mulai dewasa sih sebenarnya anaknya pelan-pelan sudah bisa mulai diajarin. Misalnya dia sudah mulai bisa tenang, bisa mulai diajarin instruksi gitu. Nah pertama-tama kan memang orang tua harus aware dulu kan. Setiap anak itu berbeda-beda. Dan setiap anak yang berbeda-beda, rentang usianya pun juga punya perlakuan yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau memang mereka ternyata di rentang usianya sudah cukup untuk mereka diinstruksikan berlatih mindfulness, dan ternyata fokus sang anak juga cukup baik, nggak apa-apa, pelan-pelan si anaknya sendiri sudah bisa mulai dilatihkan mindfulness-nya. Jadi yang aware sama emosi nggak cuma dari orang tuanya, tapi juga dari si anaknya itu sendiri gitu misalnya. Nah, terkait itu harus disadari juga nih, kalau setiap anak itu kan sebenarnya punya rentang fokus yang beda-beda gitu kan. Ada anak tuh misalnya yang umur 3 tahun disuruh duduk 5 menit, 10 menit bisa anteng, bisa tenang, bisa kalem. Tapi ada anak lain yang susah banget tuh, bahkan untuk semenit gampang banget ke distraksi gitu. Adik kakak pun beda-beda gitu kan. Nah, perlakuannya beda-beda. Untuk yang tenang nggak apa-apa, macam-macam caranya mindfulness-nya gitu. Misalnya untuk yang lebih tenang misalnya, yang misalnya rentang fokusnya lebih luas. Ya cuma patut digarisbawahi ya, maksudnya gini, orang tua seringkali tuh menganggap kalau yang rentang fokusnya lebih luas, lebih lama gitu, berarti dia anaknya lebih baik, lebih pintar, lebih enggak. No. Jangan pernah banding-bandingin ya. Sadari bahwa setiap anak punya individual differences gitu ya. Tuh sering banget. Betul. Itu betul banget tuh Mas, betul banget. Yang Mas Putra sampaikan itu, yang anteng, yang nurut itu lebih baik anaknya. Yang ini nakal. Itu jangan kayak gitu sampai ya. Sekarang masih berkembang luas. Karena kalau diterusin tanpa disadari pun nanti perlakuan kita ke anak juga jadi beda gitu. Minum dulu. Nah, aku lanjut ya. Kalau memang dia sudah mulai tenang, bisa kok udah mulai dilatihkan mindfulness misalnya. Coba adik hitung perutnya mengembang sama hitung perutnya mengempis berapa sampai 10 kali gitu misalnya. Kalau misalnya dia sudah bisa menghitung-hitungan gitu ya. Itu kalau dia lagi kesel ya? Nah, sebaiknya sih justru malah sebelum dia kesel. Karena kalau sudah kesel dan bermasalah susah gitu. Nah, kesalahan orang melatihkan mindfulness waktu dia lagi ada masalah.
latihlah mindfulness waktu sedang baik-baik aja. Jadi waktu punya masalah, mereka sudah punya alat. Jadi mereka sudah ahli menggunakannya. Gitu loh. Kalau ketika sudah ada masalah tiba-tiba dikasih alat, kan mereka bingung mau ngapain dengan alat itu. Nangkep gak? Tapi ketika mereka tenang dikasih alat, mereka sudah, oh, waktu aku tenang aku bisa pakai teknik ini kok. Ya udah, waktu aku lagi emosional, pelan-pelan bisa aku aplikasikan. Sama sih, orang dewasa pun juga kayak gitu. Tuh, misalnya waktu mereka lagi tenang ya. Coba misalnya sadari deh perutnya kembang kempis kan gitu. Ini mama juga ada di depannya adek juga nih pegangan perut, terus nih perutnya kembang. Tuh coba kalau nafasnya masuk perutnya mengembang kan, kalau nafasnya mengempis perutnya mengempis kan, gitu. Gitu. Kalau misalnya sudah bisa mulai berhitung, mereka disuruh hitung. Coba adek hitung sampai 10 kali gitu. Setiap tarikan nafas itu satu ya, satu gitu ya. Mungkin bisa dipraktekin gimana sih teknik bernafasnya sedikit aja. Nanti mungkin teman-teman kalau mau ikut berlatih, Mas Putra ini menyediakan apa Mas? Teknik tempat berlatih. Mas Putra ini saya beruntung banget sih bisa berdiskusi sama Mas Putra ini. Alhamdulillah orang yang expert dan teman saya sendiri dan enak diajak untuk ngobrol. Teman-teman bisa kepoin nanti Instagramnya kalau pengen ikut sesi berkesadaran bernafas. Aku baru apa ya Mas ya, jarang sih sebenarnya kita tuh yang kayak menyadari tapi benar-benar merasakan itu loh. Merasakannya itu yang jarang banget diajarkan. Aku kadang sebagai orang tua mulai mengevaluasi diri dari cara-cara pengajaran. Mungkin kadang terlalu ambisius mungkin ya, pengen anak pintar. Apalagi lulusan psikologi kan, gitu kan. Harus bisa kasih contoh ya. Harus anaknya jago gitu. Iya. Jadi intinya itu pelan-pelan dirasakan gitu ya. Dan atau cara lain nih misalnya, kalau anaknya ternyata lebih aktif. Susah tuh kalau diajak duduk tenang. Nah, itu anakku, Mas. Nah, misalnya bisa nih ke halaman depan, coba terus cari semut misalnya. Nah, adek coba sekarang ikuti semutnya gerak dari mana ke mana, Dek. Gitu. Coba adek ikutin aja, nggak usah dipegang deh, nggak usah, biarin aja semutnya jalan, terus adek ikutin pelan-pelan gitu. Nanti sambil ibunya bisa dampingin kan, kalau emang semutnya tiba-tiba ke tempat bahaya ya ibunya bisa jaga anaknya gitu. Nah itu aja sebenarnya sudah melatih fokus anak, sudah melatih mindful ke anak gitu. Atau misalnya menanam tauge. Nah waktu zaman kita SD apa SMP kan pernah kan eksperimen biologi tuh menanam kecambah apa ya, menanam tomat tuh. Iya. Nah si kecil coba diajarin untuk berkebun mulai dari yang menanam kecambah, menanam toge atau menanam tomat. Terus setiap sore diajak duduk di pot kecilnya gitu atau di aqua kecilnya gitu. Coba adek lihat, perhatikan. Terus besok datang lagi tuh, misalnya udah mulai muncul kan ada batang kecil, tuh udah mulai muncul kan daunnya gitu. Nah itu melatih anak untuk bisa fokus sih sebenarnya, untuk bisa duduk tenang, dan itu sudah termasuk mindfulness gitu. Kalau misalnya lebih ini lagi, misalnya untuk saat kondisi lagi tantrum gitu ya, habis tantrum misalnya bisa ditanyain ke adiknya, waktu adiknya misalnya pelan-pelan udah mulai tenang gitu ya, anak udah mulai tenang, ditanyain tadi adik marah kenapa, apa yang bikin adik marah gitu misalnya. Terus dia jelasin ya, nggak apa-apa kita fully mendengarkan gitu ya, jangan kita dengerin sambil main HP juga, jangan kita dengerin sambil ngapa-ngapain gitu dan lain sebagainya, ambil waktu gitu. Terus nah bisa ditanyain juga, tadi kalau dihitung nih dari 1 sampai 5 misalnya. Kalau misalnya 5 itu adik marah banget. Yang 1 itu marah tapi marahnya biasa aja. Nah, kira-kira adik ada di angka berapa? Gitu. Terus misalnya dia bilang, "Oh, 4 deh," gitu misalnya. "Oh, oke. Coba adik bisa pakai teknik yang tadi tuh. Bisa pakai teknik menyadari nafas yang kembang kempis dada atau perut, atau bisa sambil pegang boneka gitu. Dilatihkan itu, terus habis latihkan ditanyain lagi, nah adik sekarang dari 1 sampai 5 rasa marahnya berapa, Dek? Masih 4? Atau makin gede 5? Atau misalnya udah turun jadi 1? Atau mungkin udah hilang jadi 0? Gitu. Nah itu bisa juga, namanya tekniknya scaling, penskalaan di skala gitu. Nggak cuma buat marah sih, buat rasa sakit juga, misalnya jatuh terus nangis gitu, itu juga bisa, itu melatih emosi
Adik tadi Aku sakit jadi ya, menyadari ya. dosa-dosa aku sekarang, Mas. Menyadari dosa-dosa aku selama ini. Iya, kadang-kadang terlalu apa ya? Kayaknya sebagai orang tua aku terkadang terlalu ambisius ya. Aduh, ibu-ibu penting banget. Silakan yang mau tanya. Duh, aku merasa banget dapat ilmu ngobrol sama Mas Putra nih. Kayaknya kita nggak perlu terburu-buru ya, Mas ya. Kadang ini kaitannya juga sama ini, sama keinginan untuk anak tuh paham cepet. Yang nggak mau belajar, kadang kita nggak memahami kondisi anak, akhirnya malah emosi sendiri. Iya. Gitu ya. Kita sapa dulu ya. Sebenarnya nggak ada yang memburu-buru anak untuk cepet pinter. Iya, Mas sapa dulu dong, Mbak Ilmi. Boleh. Mbak Ilmi, Mbak siapa nih? Mereka masih nonton apa udah? Nonton. Mas Avandi Budayana, tadi juga ada beberapa temen, ada Siti Yakob tadi kayaknya. Iya, ada tadi sebentar. Siti juga ada. Avandi ini temanku, Mas. Oke. Gitu sih. Monggo kalau memang ada yang mau ditanya dari teman-teman juga boleh. Aduh, sorry. Boleh. Kalau kamu gimana, Yun? Selama ini teknikmu parenting gimana? Aku baca-baca buku ya, berdasarkan yang aku ajarin juga nih sama mahasiswa. Kalau misalnya mengatasi anak yang ngamuk-ngamuk itu kan termasuk ke dalam emosi negatif ya, Mas ya. Jadi ada dua teknik yang bisa kita gunakan. Itu yang namanya pertama emotion coaching sama emotion dismissing. Kalau emotion dismissing itu kalau ada emosi negatif anak, kadang orang tua tuh cenderung menghilangkan emosi itu. Lagi marah-marah nih, kamu jangan nangis. Soalnya lagi jatuh, jangan nangis. Anak cowok tuh harus kuat. Anak cowok tuh nggak boleh nangis. Kayak gitu, dihilangkan emosi negatifnya. Nah, kalau emotion coaching ditolak ya? Ditolak, nggak nerima emosi itu. Nah, kalau emotion coaching itu kita menjadikan emosi negatif itu sebagai kesempatan buat anak berlatih. Ya, kalau misalnya kalau lagi marah, ya marah aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya normal nggak apa-apa. Normal gitu ya. Ya kalau mau banting-banting sebenarnya ya nggak apa-apa, tapi lihat dulu kondisinya gimana. Nah tapi Mas, kemarin aku baca juga status dari teman-teman yang ngajar di UMM, katanya untuk emotion coaching ini kita lihat usia juga. Jadi pada saat anak yang udah remaja ini perlu diajarkan kalau bahagia banget gitu. Kalau remaja kalau terlalu bahagia malah bikin onar. Terlalu bahagia yang kayak apa namanya tuh kalau lulusan sih soalnya itu. Lulusan coret-coret baju, kompoi gitu. Terlalu bahagia gitu loh. Itu sih sebenarnya itu kayak lebih ke anaknya ya. Tapi yang aku sadari tadi di awal sama Mas Putra, kita harus ini dulu sih, selesai sama diri kita sendiri dulu. Kita harus stop ini, baru bisa kayaknya praktikin emotion coaching itu. Lah kita mau nenangin anak, kitanya yang nggak tenang. Gimana tuh? Ya, sebenarnya gini sih, kalau banyak yang sering bilang kita harus menyelesaikan masalah di dalam diri dulu, baru kita bisa ngurusin anak gitu, bisa ngurusin orang lain. Nah, pertanyaan besarnya adalah, jangan-jangan kita baru bisa nyelesain diri kita kalau kita udah mati gitu. Maksudnya gini, seumur hidup itu kita pasti akan penuh masalah gitu. Dan menyelesaikan dan menerima diri itu PR seumur hidup. Kita berhenti bernafas baru kita tidak lagi bertugas untuk menyelesaikan diri dan menerima diri. Nah, penting untuk disadari bahwa yang bisa kita lakukan sekarang yaitu tadi, kita bekali diri kita dengan misalnya kemampuan parenting yang baik gitu ya, nggak cuma teori tetapi juga bisa praktek gitu. Dan itu yang terpenting ya, Mas ya? Latihan. Betul, berlatih. Latihan. Ya nggak masalah kalau misalnya gagal terus berlatih. Gini, nggak ada anak yang sempurna. Begitupun nggak ada orang tua yang sempurna gitu. Betul. Apalagi misalnya untuk anak pertama gitu ya misalnya, dan misalnya orang tuanya masih orang tua pernikahan muda dan lain sebagainya. Kalau bukan sesekali sih, misalnya terus salah, misalnya terus gagal, atau misalnya terus kita tiba-tiba ngeluarin kata-kata kasar dan yang lain sebagainya,
aware aja kalau kita masih manusia dan kita masih bisa melakukan kesalahan. Bukan berarti terus kita melegalkan atau membenarkan kesalahan itu sehingga kita ulang-ulangi terus, itu enggak gitu ya. Tapi motivasinya adalah compassion, ulas asih atau kasih sayang. Kita kasih sayang ke anak, kita juga kasih sayang ke diri. Nah, kalau landasannya kasih sayang, ketika kita melakukan kesalahan, kita aware sama kesalahan kita maafkan diri kita karena kita sayang sama diri kita dan anak kita, dan kita mau berubah ke arah yang lebih baik gitu dari kesalahan kita yang lama. Nah, seringkali banyak orang yang landasannya bukan kasih sayang kan, landasannya misalnya karena ketakutan gitu ya, karena ingin kompetisi, karena ingin perfect, karena ingin sempurna, karena ingin baik-baik aja. Akhirnya ketika melakukan kesalahan, seolah-olah kita tolak gitu kesalahannya, atau seolah-olah malah jadi pembenaran-pembenaran yang juga agak nggak benar menurutku. Misalnya, saya kan sudah sempurna, saya kan sudah lulusan S2 psikologi, saya kan sudah baca buku-buku parenting nih. Kalau saya kemarin salah mendidik anak, ya karena saya lagi emosi gitu. Atau mungkin malah jadi ngelemparin kesalahan ke suami, atau malah ngelemparin kesalahan ke anak atau ke siapapun gitu ya. Terus malah jadi nggak belajar apa-apa gitu. Nah, pertama ini masih manusiawi. Bahkan nih, aku pernah baca jurnalnya, orang yang belajar banyak soal teori-teori gitu ya, dan jurnal-jurnal, bisa jadi justru malah resisten gitu loh. Resisten dalam arti kebal dengan ilmu-ilmunya, malah jadi nggak bisa mengaplikasikan. Nah, ada yang kayak gitu. Nah, makanya ada masa, nah ini orang tua nih yang tahu, ada masa di mana kita merasa sudah cukup dengan berbagai teori parenting. Tugas kita adalah bukan memperkaya teorinya, tetapi menyederhanakannya sehingga mudah kita praktekkan. Dan menurutku pribadi, jauh lebih susah menyederhanakan teori hingga bisa kita praktekkan. Kalau memperkaya menurutku gampang lah. Sekarang banyak banget sesi workshop online yang ngajarin parenting gitu ya, buku-buku parenting, artikel-artikel parenting itu banyak banget. PR-nya kan gimana caranya dari yang ilmu yang begitu banyak bisa jadi sederhana. Udah deh, cukup belajar teori, saya mau sederhanakan dan saya mau praktekkan yang paling sesuai dengan saya dan anak saya yang mana. Nah, itu yang sebenarnya menurutku PR-nya sih. Iya. Aku jadi berpikir tentang diriku sendiri sih, Mas, dengan cerita Mas Putra nih. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk dari Kak Priska. Ini alumni MAPSI juga nih, Mas. Pertanyaannya ini. Assalamualaikum Yuni dan Mas Putra. Saya mau tanya nih, anak saya sekarang usianya 16 bulan. Apa nih lanjutannya? Iya, kepotong, waduh. Iya, kepotong ya. Kenapa Kak Priska anaknya? Ya ini kayaknya harus pendek-pendek ya. Kalau pertanyaannya di sini ya Mas ya. Di kolom pertanyaan ini. Diketik di kolom komen lagi aja lanjutannya, nggak apa-apa. Iya Kak Priska, silahkan. Kalau ini nggak apa-apa Kak. Ini yang ikut cuma 7 orang, kayaknya masih kebaca lah Kak. Langsung ketik di kolom komentar aja Kak. Soalnya di sini apa ya, kayak Twitter ya, nggak bisa panjang-panjang ngomongnya. Kepencet juga mungkin. Ke enter, kekirim. Belum selesai ya nanyanya ya. Ya mungkin teman-teman yang lain yang sedang menonton, kalau ada case kewalahan mengatasi emosi anaknya yang ngamuk-ngamuk, suka tantruman, mungkin bisa berbagi, sharing pengalamannya di sini. Nanti kita diskusikan sama-sama gimana solusinya. Ya. Ini ada siapa gitu aja? Sih. Ini paling sambil nunggu. Iya. Tadi aku nemu artikel bagus. Dia jelasin 5 dimensi mindful parenting gitu ya. Oh, ini Friska. Nah, ini Kak, udah Kak Friska ya. Ya. Assalamualaikum Yuni dan Mas Putra, saya mau nanya nih, anak saya sekarang usianya 16 bulan. Akhir-akhir ini dia punya kebiasaan baru, yaitu kalau lagi pengen sesuatu mesti harus dituruti. Dan dia itu apa? Iya. Dan dia itu kekeh banget, suka dialihkan ke hal yang lain, itu nggak mempan. Sampai saya merasa frustasi dan pengen nangis kadang. Saya mesti gimana ya menghadapinya? Terima kasih. Nah, aku malah lebih parah dari ini, Mas. Aku udah nangis.
Kalau Kak Friska kan kadang nangis ya Kak. Kak, kita merasakan hal yang sama Kak Friska. Dan Yuni pernah sampai nangis Kak. Nangis memohon sama Tuhan, nggak kuat lagi. Lagi gimana? Iya Mas, pernah Mas, maksudnya saking kewalahannya gitu loh. Iya. Nggak mau mukul anak, tapi kitanya pengen banget teriak-teriak gitu loh Mas. Udah ini dialihin, nggak bisa, ini kayak Kak Friska akhirnya nangis. Gak apa-apa. Kalau memang orang tuanya pun sudah capek dan pengen nangis dulu pun nggak apa-apa, itu manusiawi gitu loh. Maksudnya ya ibu muda kan, anak pertama dan lain sebagainya, mungkin masih bingung kalau ngadepin anak yang tantrum, manusiawi kok, emosional. Nah cuman gini, yang bisa jadi catatan juga buat kita ya. Nah seringkali kan ketika anak pengen sesuatu nangis, terus kita kasih, nangisnya berhenti, itu kan sebenarnya ngelatih dia untuk ya sudah, supaya keinginanku terpenuhi ya aku tinggal nangis aja kan, kasarannya gitu kan. Iya. Nah aku sendiri sih sering belajar mindfulness itu ke ponakan-ponakanku yang masih kecil-kecil gitu kan. Nah seringkali waktu mereka nangis, waktu mereka tantrum, terus orang tuanya ngediemin gitu ya, nggak ngasih apa yang mereka pengenin, terus begitu berhenti nangis baru dideketin, diajak ngobrol, dikasih tahu, bisa pakai teknik scaling tadi gitu ya. 5 menit kemudian anaknya kayaknya sudah nggak yang terus inget-inget lagi kok soal wah tadi terus sakit hati gitu ya misalnya, terus wah kamu ibu yang kurang ajar karena tidak menuruti keinginanku, kan enggak gitu kan. Biasanya paling setelah dia tenang gitu ya, 10 menit kemudian dia sudah hahi lagi gitu loh, sudah ketawa ketiwi lagi, sudah senang-senang lagi gitu kan. Nah yang mau ku sharingkan tuh, jangan-jangan memang itu jadi terus buat si anak sendiri untuk mendapatkan apa yang dia inginin. Kalau kita nggak memberikannya gitu ya oke mungkin dia akan nangis ya, oke mungkin dia tantrum, tapi mungkin ada masanya mungkin dia mulai sadar juga ya, dan mulai capek juga dengan nangis, dan iya ya aku nangis kayaknya percuma deh, nggak dikasih juga, terus dia akhirnya berhenti, terus kita mulai deketin, kita mulai kasih tahu dan lain sebagainya. Habis itu perhatiin aja, biasanya sih dia juga akan ini juga kok, senang-senang lagi gitu loh, misalnya terus sama ketemu teman-temannya yang kecil lain udah ketawa-ketiwi lagi gitu ya misalnya, atau terus misalnya kita ajakin ngelakuin hobi lain gitu loh, misalnya apa Yuni misalnya diajakin main di taman gitu ya, apa nyiramin tanaman dan lain sebagainya, atau ngelihatin jalannya semut gitu loh. Krisisnya kan sebenarnya waktu si anak lagi tantrum. Nah kadang orang tua merasa urgensi untuk segera menenangkan si anak yang sedang tantrum gitu. Ya contohnya kok di tempat umum misalnya Mas, lagi di mall, susahnya gitu, memang mau makan es krim, susahnya memang di gitu tempat umum. Gitu. Nah, dialihkan, makanya nggak bisa, gimana tuh Mas? Makanya sebaiknya dilatihkan dari rumah, karena kalau sudah di tempat umum itu jadi chaotic memang, jadi kacau, jadi bingung, karena kan kita malu juga kan diliatin orang dan lain sebagainya. Kalau di tempat umum nih, aku pernah lihat juga dia. Ya udah. Kalau memang orang tuanya ndablek, banyak kok juga sih aku yang lihat, terus orang tua anaknya didiemin juga ada gitu. Dan orang tuanya nampaknya cuek-cuek aja gitu. Nyapa ini ibu dosenku waktu S1 Mas. Halo Uni Molly, makasih banyak udah nonton Uni. Ini dosenku Mas. Mantap. Terima kasih Uni. Iya. Ayo Mas lanjutin lagi. Gitu. Kayaknya orang tuanya panik gitu kan. Nah, tapi orang tua itu kulihat dia cuek-cuek aja gitu. Mungkin nggak tahu, dia juga mungkin udah ndablek juga kali orang tua. Yang ndablek itu apa ya, keras kepala juga, atau mungkin itu salah satu bentuk pengasuhan dan pendidikannya untuk membiarkan anaknya nangis. Nah, biasanya sih kalau dari rumahnya sudah dibiasain ketika dia nangis nggak langsung diturutin, harusnya sih ketika kita bawa ke tempat-tempat umum, ke tempat-tempat ramai, si anak juga sudah mulai terlatih untuk kalau dia pengen sesuatu berarti nangis adalah bukan pilihanku gitu. Nangis adalah bukan opsiku, karena toh dengan nangis pun aku juga nggak dapetin apa-apa gitu. Nah tapi biasanya kalau dari rumah sudah dibiasain untuk minta es krim, orang tuanya beliin ke warung terus kasih es krim, ya udah itu akan keterusan terus gitu loh, sampai ke mall juga kayak gitu, sampai ke tempat-tempat ramai kayak gitu. Nah kalau ke tempat-tempat ramai gimana caranya nenangin? Sebenarnya di YouTube banyak sih
cara untuk membuat anak tenang. Misalnya ada itu yang anaknya digendong terbalik, terus ada juga yang macam-macam lah gitu lah. Monggo kalau mau pakai teknik itu silahkan gitu. Cuma kalau aku sih, aku nggak tega ya gitu ya. Makanya lebih baik dilatihnya dari rumah. Gitu. Di briefing mereka dulu ada, ya. Sehingga mereka bukan di briefing ya. Ketika di rumah, ketika mereka tantrum dan itu yang mereka minta nggak harus selalu diturutin, sedikit lama-lama kan mereka akan belajar kan kalau iya ya berarti saya nangis pun nggak akan ada gunanya gitu, karena nggak semua keinginan saya terpenuhi gitu. Yang orang tua berikan ke saya yang saya butuhkan ya lapar, susu misalnya, atau makanan, minuman kehangatan dan lain sebagainya. Gitu-gitu sih. Kalau ditanya cara mudahnya, aku sih bilang menurutku nggak ada ya cara mudah, cara instan. Jangan turuti ya intinya ya. Jangan kasih apa yang dia mau saat dia tantrum. Aku sih menyarankan gitu. Aku setuju. Karena kita tahu yang dia butuh gitu kan. Karena kan yang tahu yang dia butuh apa gitu. Misalnya nggak pernah dibeliin es krim juga nggak juga, atau maksudnya kalau memang dia ternyata habis ngelakuin hal yang baik misalnya gitu, terus kita sudah melihat usahanya, misalnya berkebun nih, dia bantuin berkebunnya bagus, terus kita apresiasi usahanya gitu ya, kamu makasih ya sudah membantu mama membantu berkebun, yuk kita makan es krim bareng-bareng yuk gitu ya. Oke, itu nggak apa-apa gitu. Oke. Mungkin kalau Kak Friska masih stay di sini bisa langsung share case-nya Kak, jadi kita bisa langsung sama-sama diskusi. Nah ini aku punya case lagi nih Mas Putra, misalnya gini, Zidan tuh sekarang tuh sering banget minta tab. Aku mau masak nih Mas, perut lapar. Zidan juga belum makan. Case-nya aku mau masak nih. Nah, dia nangis-nangis minta tab. Aku nggak mau kasih. Aku selalu kalau dia mintanya dengan cara nangis, aku nggak kasih. Tapi di satu sisi ada kebutuhan fisiologis yang harus dituruti ini. Nah, masak, ya? Apakah aku harus menemani dia dulu atau gimana ini loh? Dia nangis-nangis. Kalau kadang aku ini Mas, kasih dia main sendiri atau nonton TV pernah, terus dia gangguin aku masak. Akhirnya tuh kacau balau. Dibawa masak dia juga kadang nggak mau. Ayo kita masak bareng gitu loh, nggak mau. Gimana itu kadang kehabisan ide. Ya udah akhirnya ikut anak. Kadang-kadang juga udah sampai ini ide ya udah pesan GoFood. Makanya akhirnya ditemenin. Ya emang gitu, maksudnya gini deh. Memang pertama nih, punya anak itu nggak mudah. Aku harus bilang gitu ya. Iya, maksudnya kamu mau punya anak, makanya ini ya, selektif ya. Iya, benar. Gini, punya anak itu nggak mudah. Terus nggak bisa tuh dari orang tua berharap dengan punya anak, terus dia tetap bisa memasak dengan baik, tenang dan nyaman. Terus dia bisa tidurnya enak. Terus dia bisa melakukan hal-hal yang dulunya bisa dilakukan sendiri dengan bebas. Pertama, tentu saja itu mustahil gitu ya. Ketika kita masak, pasti anak mengganggu dan lain sebagainya. Dan memang tugas anak, bukan tugas sih, tugas perkembangannya anak itu ya kayak gitu kan. Dia mengeksplorasi aktivitas orang dewasa, dia pengen tahu aktivitas orang dewasa, dia meniru. Anak-anak itu kan spons kan, menyerap semua yang ada di sekitarnya kan. Gimana cara dia menyerap? Ya dengan dia mengganggu. Sebenarnya bukan mengganggu sih, sebenarnya dia pengen tahu apa sih yang dilakuin. Aku juga pengen seperti kalian bisa masak, aku juga pengen belajar masak, aku juga pengen megang apa sih namanya, sotel, apa bahasa Indonesia sotel itu apa sih? Sendok masak itulah. Gitu. Aku juga pengen motong-motong pakai pisau dan lain sebagainya. Ya memang tugas perkembangannya kan memang pengen tahu, memang pengen belajar gitu. Nah, perannya orang tua kan peran otoritas gitu kan. Kalaupun yang mau diajarin, tapi kita kasih dengan cara yang aman gitu. Kalau anak perempuan tuh misalnya, nah ini stereotip lagi, misalnya anak perempuan terus akhirnya dibeliin pisau-pisauan mainan gitu. Sehingga mereka, itu spatula tuh Henry spatula, ininya SpongeBob ya. Kalau anak perempuan, nah cuma sebenarnya itu tadi, kalau nggak mau stereotyping gitu, anak laki-lakinya juga dibeliin alat masak-masak, jadi ibunya motong-motong bawang, terus anak laki-lakinya dikasih pisau-pisauan, terus dia motong-motong bawang mainan, ayo Zidan ikut-ikut mama ya di sebelah dan lain sebagainya. Kalau mau itu, dan memang itu butuh tenaga dan butuh waktu dan butuh biaya untuk bisa seperti itu.
Itu nah Kalau makanya kacau balau jadinya Mas. Kerjaan iya. jadi nambah, beresin lagi. Memang gitu kan, maksudnya memang jadi orang tua kayak gitu loh, nggak bisa terus, apalagi dia biasa nih ya anak kita lah hidup di kos gitu misalnya, biasa barangnya rapi-rapi, cantik-cantik, manis-manis, tidak bisa kalau sudah punya anak seperti itu, pasti semua akan dibongkar, pasti semua akan diberantakin dan lain sebagainya gitu. Nah tinggal gimana, PR-nya sih sebenarnya melatih kesabaran kita untuk yang dulunya rapi, sekarang jadi menurunkan standar kerapian kita, misalnya karena kita sayang sama anak. Oke, Mas Putra, apa ya? Aku dapat insight baru bahwa saat kita saat kita menghadapi anak yang suka ngamuk-ngamuk ini, kita butuh stop sebentar dan mengaplikasikan kata-kata dari stop ini ya. Yang pertama S itu stop, kemudian T itu take a deep breath, ya Mas. O itu observe, dan P itu apa tadi Mas? Proceed. Kalau di bahasa Indonesiain biar mudah, perlakukan dirimu dengan penuh kasih. Gitu. Jadi ya bisa menenangkan diri atau bisa ngelakuin aktivitas yang menyelesaikan masalah itu tapi dengan penuh kasih. Oke deh. Gitu. Mungkin ada closing statement Mas Putra buat teman-teman semua, buat emak-emak khususnya, buat bapak-bapak juga deh, kayaknya bukan hanya emak-emak, emak bapak deh kayaknya, gimana menerapkan teknik mindfulness ini saat anak ngamuk, tantrum, baik di tempat umum, baik di rumah, dimanapun, pekerjaannya apapun gitu loh, mau tenang mau enggak, itu gimana tekniknya? Iya, gini, aku sharingnya dari si sudut pandang mindfulness-nya ya, dari sudut pandang orang tuanya. Pertama memang tugas pengasuhan itu tugas yang punya PR besar, punya momok besar. Itulah kenapa kalau kalian perhatikan, aku sendiri pun sampai di titik ini walaupun udah banyak yang minta, belum berani untuk bikin sesi mindful parenting sendiri. Kalaupun bikin, biasanya aku kolaborasi. Kenapa? Karena objeknya nggak cuma ke dalam diri, tapi juga ke orang lain. Gitu. Nah, biasanya aku yang sering sharingin adalah mindful relationship. Nah, di mindful relationship juga kita sudah bisa mengaplikasikan mindful ke orang lain. Nah, cuma kan kalau relationship, orang lainnya itu sudah cukup dewasa lah ya. Sudah bisa paham, sudah bisa ngerti, sudah bisa menenangkan diri, sudah bisa manajemen emosi. Nah, yang kita hadapi ini adalah anak-anak. Nah, anak-anak itu prefrontal cortex-nya gitu ya, otak yang mampu mengendalikan diri, otak yang mampu memanajemen emosi, itu belum berkembang dengan baik. Itulah kenapa seringkali mereka tantrum, seringkali mereka ngamuk, dan itu adalah hal yang wajar sebenarnya. Nah, untuk mengganti tugas otak anak yang belum berkembang itu, prefrontal cortex yang belum berkembang, tugasnya orang tua lah yang mendidik anak dalam tanda kutip ya. Ketika dia tantrum, dia harus ngapain gitu. Nah, cara mendidik anak supaya dia nggak sampai tantrum, diajarinya waktu dia lagi tenang gitu. Waktu dia lagi tenang, dia mulai minta yang aneh-aneh, bukan aneh-aneh sih, misalnya minta tab gitu. Padahal misalnya orang tua sudah bikin rules, sehari hanya boleh pegang tab berapa menit dan hanya di jam berapa gitu. Nah, tugas orang tua adalah memang selalu mengingatkan, selalu ngasih tahu kalau dia nangis, kalau dia di rumah dia nangis, ya udah nggak apa-apa, dia nangis dulu, dia aware dulu dengan emosinya. Kalau pelan-pelan tangisannya mulai mereda, baru kita deketin. Gitu. Nah, itu membiasakan anak sehingga kalau kita bawa ke tempat umum, dia nggak akan melakukan itu lagi, karena dia pelan-pelan mulai belajar kan, kalau iya percuma, toh saya nangis juga nggak langsung dapat apa yang saya pengenin kok gitu. Nah, susahnya adalah kalau di rumah, ketika anaknya nangis, orang tuanya panik, dia segera memberikan sesuatu yang diinginkan. Akhirnya stimulus respon aja kan. Suatu ketika di tempat ramai pun, ya kalau saya pengen sesuatu, cara satu-satunya adalah dengan nangis. Stimulusnya saya pengen sesuatu, responnya saya menangis. Gitu. Nah, makanya memang sebaiknya
ini konsep mindfulness umum sih, untuk melatih kita di masa yang susah, kita harus melatihnya waktu kondisi lagi baik-baik aja, waktu kondisi lagi tenang. Itu. Terus selanjutnya gini, tugas mengasuh anak itu memang susah, itu memang berat. Gitu, bahkan kalau aku ngobrol sama pasanganku nih, pasanganku calon ya. Ada nggak mbaknya? Mbaknya tadi nonton, nggak tahu nih sekarang. Nah, izin ya Mbak. Iya. Aku izin dulu. Ya, nah, sama sih sebenarnya, karena aku sendiri juga tahu-tahu teknik-teknik parenting dan lain sebagainya kan. Kayak makin mikir kalau sebenarnya susah nih ngasuh anak, susah banget. Sempet sih kejamnya diriku ya, kalau aku lagi kejam nih, sempet ngobrol ke pasanganku, bilang, apa kita nggak usah punya anak aja ya, nikah tapi udah kita have fun aja berdua, nggak usah punya anak. Sempet ada pikiran kayak gitu, karena tahu kalau parenting itu semakin tahu ilmu itu semakin repot, ya nggak? Semakin susah kan? Semakin kadang seringkali nggak sesuai dengan realita yang ada gitu-gitulah. Di teori gini kenyataannya apa, di teori gini kenyataannya apa, itu kan makin bikin kita frustasi kan sebenarnya. Nah, cuman akhirnya di obrolan kita sih udah, kalaupun punya anak ya secukupnya aja, 1 atau 2 sesuai dengan kemampuan kita gitu. Yang penting maksimal ya. Betul, aku setuju gitu. Itu pernyataan Mas Putra sama kayak Dokter Tiwi, dokter anak. Nggak perlu banyak anak zaman sekarang, apalagi kita yang sibuk ya, mau berkarir juga. 1, 2 nggak apa-apa, yang penting maksimal pengasuhannya. Yang penting optimal, yang penting kita sayang sama dia, yang penting care gitu-gitulah. Itu. Terus ini titipan mungkin ya buat orang tua. Nah, pertama yang harus digarisbawahi gini, anak itu nggak pernah minta dilahirkan sama orang tua gitu ya. Jadi jangan pernah nuntut anak harus A, harus B, apalagi banding-bandingin dan lain sebagainya. Harus jadi pintar, harus jadi jago, harus jadi luar biasa. Gini, mereka nggak pernah minta dilahirkan, gitu ya. Kalaupun kita mau mengasuh dan mendidiknya, ya karena memang kita yang pengen punya anak dan kita sayang sama anaknya, gitu kan. Gitu. Jadi kalau memang dia nanti ke depannya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan pernah salahkan anak sebenarnya, karena dari kecil kan yang mengasuh kita waktu dia dari nggak tahu apa-apa dan mulai kita ajarin macam-macam. Gitu sih. Nah, karena banyak banget ini kalau anaknya udah gede sih, terutama terus akhirnya mengharapkan si anak balas budi, misalnya mengharapkan si anak harus jadi pintar, mengharapkan si anak harus sangat berprestasi dan lain sebagainya gitu-gitulah. Nah, itu bukan tanggung jawab anak. Tanggung jawab anak adalah menerima dirinya. Sebenarnya itu aja dulu sih. Selebihnya, kalaupun misalnya dia jadi orang yang sukses, jadi orang yang jago, jadi orang yang hebat, anggaplah itu bonus buat orang tua. Gitu. Jadi itu bukan tanggung jawabnya anak, itu bonus ke orang tuanya. Itu sih. Gitu. Iya. Terima kasih banyak Mas Putra atas insight-nya. Aku dinasehati sama orang yang belum punya anak nih. Aku jelasinnya mindfulness-nya makanya, bukan punya anaknya ya. Jadi bukan berarti orang yang punya anak itu adalah orang tua yang sempurna ya, yang tahu semuanya. Dan ketika kita sudah jadi orang tua pun, kita itu perlu belajar, bahkan pada orang yang belum punya anak ya Mas ya. Karena dalam parenting itu ya nggak ada betul salahnya. Aku nanti kalau punya anak pun mungkin juga akan sama stresnya kayak kamu, dan mungkin akan mencari bantuan profesional lain kok, bantuan pertolongan lain kok. Akan mencari temanku yang psikolog anak, akan mencari praktisi marriage, akan mencari konsultan pernikahan dan lain sebagainya. Dan aku akan banyak nanya, banyak ngobrol ke mereka. Karena kenapa? Karena mereka yang sedang tidak ada masalah dan sedang bisa berpikir logis untuk menyelesaikan masalahku. Itu. Oke Mas Putra, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, atas ilmu yang diberikan kepada teman-teman semua, kepada aku terutama, sekaligus curhat ya di sini. Semoga apa yang disampaikan itu jadi bibit nanti akan berkembang, apalagi jika ilmu itu dipraktekkan ya sama para mama yang nonton ini. Semoga barokah, semoga Mas Putra dan Mbak siapa Mas pasangannya? Titip salam ya. Ya. Aku kenal nggak yang kemarin waktu itu kan, waktu wisuda. Dibawa ke MAPSI. Yang itu kan? Iya, waktu wisuda ya. Iya, benar. Waktu kompre. Waktu ujian. Iya, masih yang sama. Masih itu, iya. Masih lah. Nggak, aku pikir udah yang lain lagi. Waduh, enggak berarti ya setia ya, bagus Mas.
Mbak Oke, siapa dan meragukan. Mas Putra? Mbak Yuni, Mas. Ricky Baker ini siapa, teman Mas Putra ya? Temen ini emang usil dia ini. Iya ya, makasih Mas Ricky udah nonton. Iya, Kapan-kapan gabung lagi ya. siap. Ini udah mau habis nih Mas. Ya. Makasih banyak Mas Putra atas waktu yang diberikan. Semoga kita bisa sharing lagi kapan-kapan, dan Mas Putra juga dengan jadwal terbang tayangnya yang tinggi, semoga bisa memberikan kebermanfaatan lagi buat orang-orang yang lain. Sama-sama. Ini Oke, juga Putra. sukses buat YouTube-nya, subscribernya makin banyak. Amin. Sukses Amin. buat Amin. kerjaannya juga jadi dosen, semoga bisa segera diangkat jadi tetap Yun ya, berarti ya. Iya, amin. Ini Ya, sekarang amin. masih LB, Mas. Oh, oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Iya. Zidan Oke, juga makasih banyak, bertumbuh Mas jadi Putra. anak yang oke. Siap. Amin ya robbal alamin. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, dadah semuanya. Iya, makasih ya semuanya yang udah nonton.